lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, selamat siang. Ini siapa nih, broken ID siapa? Halo. Ini yang lain mana ini? Sehat-sehat semuanya ya? Oh, Aldo. Aldo sehat, Aldo. Oke, kita kembali lagi di pembelajaran online di PJJ YPI ya. Belajar online nggak masalah. Oh, udah siap semua belum buku catatannya, buku IPA-nya, alat tulisnya, segala macam? Siapin dulu ya. Baru 9C doang. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Silakan berdoa dulu, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya di bab yang ketiga ya. Apa bab ketiga kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bab ketiganya apa? Coba di apa namanya? Di komen, kolom komen kira-kira bab kita yang akan kita bahas hari ini tuh apa? Ada yang tahu nggak? Wih, nggak ada yang tahu. Belum pada baca buku semua nih pasti nih. Oke, kita masuk ke bab ini ya, yang bab ketiga tentang pewarisan sifat atau biasa dikenal dengan istilah hereditas ya, hereditas atau pewarisan sifat ya. Siapin dulu catatannya, pulpennya, bukunya. Kita masuk ya. Ini ibu lihat ini yang ibu catat nih, yang siapa-siapa aja yang hadir. Ada Juwita ya, Fadlu, Furkon. Oke, kita tunggu ya. Sambil nunggu PowerPoint-nya, absen dulu nih. Siapa aja ya? Oke, Nanang udah hadir. Kita masuk ya ke apa? Materi kita langsung. Pewarisan sifat. Oke, next. Nah, bisa dilihat itu gambarnya ya. Itu banyak anak-anak yang memiliki perbedaan karakter dari segi kulit. Yang paling mencolok itu dari kulit ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya hitam. Terus ada yang matanya biru, ada yang matanya hitam, pupilnya ya. Ada yang pupilnya hitam, ada yang pupilnya biru, macam-macam. Ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya hitam, coklat, putih nggak ada ya, putih kan udah tua ya. Ada yang keriting, ada yang lurus. Nah itu kira-kira kenapa sih kok bisa berbeda-beda seperti itu? Kenapa kira-kira? Kok anak-anak itu tuh memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda gitu.
Ya, karena ini mereka berasal dari orang tua, terus dari induk atau dari orang tua yang berbeda ya. Jadi orang tua masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda juga. Jadi mereka memiliki sifat yang lain-lain, nggak yang satu saudara pun bisa berlainan sifatnya, apalagi yang berbeda orang tua atau berbeda induknya gitu. Nggak cuma manusia, hewan, tumbuhan juga sama. Semuanya juga kalau misalnya walaupun sedarah itu pasti memiliki karakter yang lain gitu. Itu karena adanya pewarisan sifat atau adanya dari keturunan dari orang tuanya, seperti itu ya. Jelas ya, kita akan bahas apa kira-kira, sudah jelas ya tentang pewarisan sifat ini ya. Oke, yang mukanya dilihatin dulu nih, yang karena mau di absen ya. Ya, satu bapak beda ibu. Gimana tuh? Oke, lanjut. Nah, dasar dari pewarisan sifat. Makhluk hidup akan mewariskan sifatnya yang dia miliki kepada keturunannya, jelas ya. Jadi makhluk hidup itu melakukan reproduksi yang kemarin sudah kita bahas tentang reproduksi generatif atau vegetatif itu, dia akan mewarisi sifat-sifatnya kepada keturunannya. Baik misalnya ada ibunya keriting, ayahnya rambutnya lurus, nanti anaknya bisa ikut ibunya atau bisa ikut ayahnya atau ibunya. Jadi bisa lurus, bisa keriting rambutnya, atau mungkin gabungan dari keduanya, bisa ikal ya. Jadi tergantung siapa yang sifatnya lebih dominan atau sifatnya lebih menang, lebih kuat ya dari keduanya itu. Nah, yang mengatur sifat itu ada yang namanya DNA. Ada yang udah tahu DNA itu apa? Tahu nggak DNA itu apa? DNA? Pernah dengar dong? DNA ya, bukan lagunya BTS ya, DNA bukan. Ya, nanti kita bahas DNA. DNA itu isinya sifat-sifat yang mengatur, ayo udah. Yudi di mute Yudi. Oke. Ya, DNA itu yang membawa sifat dari induknya. Jadi bisa yang rambut keriting, kulit putih, kulit hitam, hidung mancung, hidung pesek, itu disimpannya di dalam DNA dan RNA. Pasangannya ya, ada DNA, ada RNA. Kalau RNA itu yang mengatur protein dalam tubuh kita. Oke, next. Nah, letaknya di mana sih DNA itu? Ada yang tahu nggak? Di hidung, di mata, di mana? DNA itu letaknya di mana? Ya, DNA itu bisa dilihat gambarnya ya. Di rambut. DNA itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua ada DNA-nya, ya. Karena sifat kita itu kan ada beratus-ratus sifat ya di dalam tubuh kita ya. Jadi nggak cuma satu doang, nggak cuma rambut. Rambut aja bisa macam-macam, ada yang rambut hitam, keriting, lurus. Jadi banyak sifatnya. Nah, DNA itu ada di dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, letaknya di mana sih? Jadi di dalam tubuh kita kan ada yang namanya sel tuh. Kalau kelas 7 masih ingat nggak? Kita sudah pernah membahas tentang sel. Ada sel hewan, ada sel tumbuhan. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya inti sel. Inti sel itu berisi yang namanya kromosom yang bentuknya kayak huruf X gitu ya. Itu namanya kromosom. Nah, di situ di kromosom itu ada beribu-ribu sifat dari kita yang nantinya akan diturunkan kepada keturunan kita nanti kalau sudah menikah nanti ya. Jadi nanti diturunkan kepada keturunannya. Nah, di dalam kromosom itu ada yang namanya gen. Nah, di dalam gen itu ada DNA. Jadi urutannya apa? Organisme,
Lalu dalam organisme ada sel, di dalam sel ada kromosom, di dalam kromosom ada yang namanya gen, lalu DNA. Jadi harus tahu nih urutannya dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ya. Oke, next. Lalu tadi ya, pewarisan sifat dari induk pada keturunannya itu disebut dengan hereditas. Ingat ya, hereditas. Jadi nggak usah bingung kalau ada istilah hereditas itu apa sih? Kamu jangan nanya lagi, ada hereditas itu adalah pewarisan sifat. Nah, cabang biologinya yang khusus untuk mempelajari segala macam tentang pewarisan sifat itu namanya genetika. Ya, jadi kalau kalian misalnya mungkin nanti kuliah pengen ambil jurusan biologi misalnya, nah kamu nanti belajar tuh khusus ada mata pelajaran genetika. Di situ nanti kamu akan belajar tentang pewarisan sifat, tentang DNA, tentang kromosom, tentang hereditas dan lain sebagainya. Itu di situ di genetika. Jangan sampai lupa ya. Next. Oke, lanjut. Nah, tadi ya yang sama ya, genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat. Nah, di situ ada gambar kromosom di situ ya. Jadi kromosom kalau diperbesar itu seperti itu gambarnya. Jadi bentuknya kayak busa, spons gitu ya, tapi di dalam tubuh kita dan ukurannya itu sangat kecil. Jadi nggak bakalan bisa dilihat langsung. Jadi harus pakai mikroskopnya juga mikroskop elektron yang sangat perbesarannya butuh perbesaran beribu-ribu kali lipat. Oke, lanjut. Nah, kita sebelum kita masuk ke pewarisan sifatnya, kita masuk ke istilah-istilahnya dulu ya, supaya kalian tahu nanti kan banyak tuh istilah-istilah dalam materi ini ya. Jadi kamu harus tahu apa aja sih yang namanya gen itu apa, yang namanya DNA itu apa, yang namanya kromosom itu apa. Kamu harus tahu. Jadi nggak nanya lagi gitu. Ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya? Jadi Ibu bahas satu-satu. Oke, yang pertama tadi gen udah dibahas ya. Gen itu adalah sepasang DNA yang menentukan sifat atau membawa ciri-ciri tertentu. Jadi yang membawa sifat kita, sifat ini ya fisik ya, maksudnya yang pendek atau tinggi atau mancung, pesek, terus hitam, putih, kulit hitam atau putih, atau mata belo, mata sipit, rambut ikal, rambut lurus, rambut keriting. Nah, itu disimpannya di dalam DNA atau kalau DNA-nya ada sepasang berarti namanya gen. Ya, jadi ada DNA, ada gen. Jadi bedanya itu, kalau gen itu sepasang dari DNA. Nah, di dalam DNA-nya ada sifat-sifat yang dibawa oleh orang tua kita. Lalu yang selanjutnya, gen itu terletak di dalam kromosom. Nah, kromosom terletak di dalam inti sel. Seperti yang gambar tadi ya. Jadi urutannya sel atau inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom. Dalam kromosom ada gen. Lalu di gen itu ada DNA atau DNA dan RNA. Oke, lanjut. Kita bahas selanjutnya tentang kromosom ya. Nah, kromosom ini berisi berjuta-juta itu ya, untaian seperti tali gitu ya. Kalau ditarik itu kayak tali, jadi panjang. Nah, itu tuh isinya itu sifat-sifat keturunan dari induk ke anaknya. Jadi si kromosom ini berisi sifat-sifat yang dibawa oleh induk yang nantinya akan diturunkan ke anaknya. Jadi nanti bisa mirip bapaknya atau ibunya. Jadi kalau kalian misalnya, kok saya nggak mirip bapak sama ibu saya ya? Nah, itu nggak mungkin kalau misalnya anak kandung ya. Misalnya kalau anak kandung beneran tuh pasti ada yang mirip, walaupun cuma mirip paling hidungnya doang atau matanya doang atau kulitnya aja. Atau mungkin kamu miripnya sama nenek kamu atau kakek kamu tuh bisa. Ya, jadi jangan istilahnya kok mama bapak saya putih kok saya hitam. Nah, kamu cari tahu dulu tante kamu atau nenek kamu itu ada yang hitam nggak, ada yang kalau nggak ada ya wow alam itu ya. Oke, lanjut.
Selanjutnya, oh ya, ntar dulu. Ibu jelasin bagian-bagian kromosomnya ya. Yang pertama itu ada yang namanya telomer. Telomer itu yang bagian ujung ya. Yang di bagian ujung yang ada bulatan itu namanya telomer. Lalu ada kromatid ya. Ada kromatid, lalu ada lengan pendek, ada sentromer itu sentral. Jadi yang di tengah-tengah yang mengatur proses pembelahan sel, yaitu namanya sentromer. Lalu ada yang lengannya panjang, itu bagian-bagian dari kromosom. Ya, jadi kromosom itu seperti itu bentuknya, kurang lebih ya kalau diperbesar atau divisualisasikan. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam atau bentuk-bentuk dari kromosom. Jadi kromosom itu nggak selamanya bentuknya X-nya itu yang ideal ya. Jadi ada yang mungkin telosentrik. Jadi ada yang cuma satu lengan aja. Ada yang akrosentrik. Ada yang sentromernya itu ke arah ujung. Jadi panjang sebelah. Ada yang submetasentrik. Ada yang metasentrik. Nah, yang ideal itu namanya metasentrik, yang antara lengan satu dengan lengan yang lain itu ukurannya sama panjangnya. Itu namanya metasentrik. Jelas ya, ini macam-macam atau bentuk-bentuk dari kromosom. Lanjut. Ini penjelasannya ya. Ini penjelasan dari bentuk-bentuk kromosom tadi ya. Yang pertama telosentrik, itu kromosom yang letak sentromernya di ujung kromosom. Lalu ada akrosentrik, kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujungnya. Jadi bentuknya itu yang satu panjang, yang satu pendek, karena kan yang pusatnya itu dia mengarah ke ujung dari lengannya. Lalu ada submetasentrik, itu kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah. Dan yang terakhir metasentrik itu yang membentuk huruf V, jadi yang ideal, yang bagusnya istilahnya gitu ya. Lanjut. Jenis kromosom. Jadi kromosom itu ada dua macam ya. Tadi kan bentuk-bentuknya berdasarkan bentuknya. Kalau sekarang berdasarkan yang menyusun tubuh kita itu apa? Ada yang namanya kromosom tubuh. Namanya kromosom tubuh berarti dia yang menentukan ciri-ciri tubuh kita. Dari rambut, dari kulit, dari hidung, mata, mulut, tinggi badan segala macam. Nah, itu namanya kromosom tubuh atau autosom. Yaitu yang menentukan ciri-ciri dari tubuh kita. Selain kromosom tubuh itu juga ada yang namanya kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin atau gonosom itu yang menentukan nanti anaknya cewek apa cowok nih. Nah, itu yang menentukan adalah kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Nah, ini menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina. Kalau pada manusia pria atau wanita. Nanti ketika ini misalnya orang tua kalian mau punya anak, ini kan kemungkinannya cuma ada dua ya, pria atau wanita aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari kromosom pada manusia. Jadi yang harus kalian tahu bahwa kromosom manusia itu ada 46 ya, atau 23 pasang, di mana terdiri dari 22 kromosom tubuh atau kromosom autosom. Jadi ada 22 ya kromosom tubuh kita ya. Dan ada satu pasang kromosom kelamin atau kromosom gonosom yang terdiri dari masing-masing satu X dan satunya Y. Kalau laki-laki ya, laki-laki itu ditandai dengan huruf Y. Kalau pada perempuan itu dua-duanya X. Jadi XX gitu. Jadi itu kromosom, seks kromosomnya. Ya, bisa dilihat ya gambarnya ya. Jadi yang normal itu autosomnya ada 22 dan satu pasang dari seks kromosom terdiri dari X atau Y. Itu berarti pada pria ya kalau Y ya.
Jelas ya sampai sini ya? Oke. Lanjut. Oke, coba lihat dong pada pakai seragam apa enggak nih? Coba lihat, Kayla udah pakai seragam. Coba liatin mukanya, pada pakai seragam nggak? Ntar yang pakai seragam dapat nilai plus ya, dapat nilai tambahan nih karena rapi, karena udah pakai seragam. Sahril bagus, Topik udah pakai seragam, Sahril udah pakai seragam. Yang lain mana nih? Yang nggak dikeliatin mukanya berarti nggak pakai seragam nih, jangan-jangan. Ya, oke. Lanjut. Cucinya berapa hari sampai belum kering? Lanjut ya. Kita masuk ke, oh iya, ini ada istilah gametogenesis. Ya, jadi sel kita kan di dalamnya itu kromosomnya itu membelah ya, menjadi beberapa gamet ya, yang kemarin kita sudah pernah bahas. Jadi ada yang namanya meiosis. Nah, meiosis ini berarti dia menghasilkan sel yang haploid atau selnya itu kromosomnya cuma satu. Kalau diploid itu selnya dua. Ingat aja D, depannya D berarti 2. Kalau haploid berarti satu kromosom ya di dalam sel kelamin. Itu kita ini aja ya, untuk pengenalan aja untuk selanjutnya. Lanjut. Nah, ini coba ada yang bisa jelasin nggak? Coba yang bisa jelasin silakan di unmute audionya. Ada yang bisa jelasin nggak tentang gambar ini? Tadi udah Ibu jelasin di awal, masih ingat nggak? Coba yang bisa jawab di unmute, tunjuk tangan, ya. Tunjuk tangan dulu, lalu di unmute. Atau di suaranya, audionya dinyalain kalau misalnya bisa jawab. Coba. Nggak ada nih. Ini kan yang tadi udah Ibu jelasin, tapi gambarnya beda. Coba siapa yang bisa? Akmal. Yang ngomong hanya yang mau ini ya, yang mau jelasin ya. Nggak ada nih. Ya udah, Ibu jelasin ulang lagi ya. Dengerin nih, jangan sampai lupa. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya apa tadi? Sel ya. Sel dulu. Sel dulu dong. Nah, di dalam sel ada yang namanya kromosom. Ya, di dalam kromosom ada yang namanya apa? Dalam kromosom namanya apa? DNA atau gen ya. Jadi urutannya apa? Organisme, sel, lalu kromosom, lalu DNA ya. Jadi ada itu urutannya, jangan sampai ketuker ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke istilah-istilah genetika berikutnya. Tadi kromosom, DNA, gen udah. Sekarang masuk ke istilah berikutnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya parental. Parent itu kan orang tua ya, berarti induknya. Jadi parental itu induk. Lalu ada yang namanya filial. Filial itu keturunannya atau anaknya. Jadi kamu harus mengerti nih, apa tuh parental, filial. Nah, kalau yang generasi 1 itu namanya F1, kalau generasi 2 F2. Lalu ada yang namanya alel. Ya, alel itu adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Itu alel. Ingat-ingat ya. Lanjut.
Lalu ada genotip, ya. Genotip itu sifat yang dibawa oleh gen yang tidak tampak dari luar. Jadi yang biasanya bentuknya itu huruf. Nanti kalau misalnya ada persilangan, ya, kalau ada materi persilangan itu bentuknya huruf, itu genotip yang tidak kelihatan oleh mata, ya. Lalu ada fenotip. Fenotip itu yang kelihatan dari luar. Contohnya, oh ini bunganya berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang rambutnya lurus, rambutnya itu kan kelihatan ya oleh mata, ya. Itu namanya fenotip, ya. Lalu ada yang dominan. Dominan itu yang sifatnya itu lebih kuat atau yang banyak muncul pada keturunannya. Contoh, bapaknya kulitnya hitam, ibunya kulitnya putih. Ternyata yang dominan atau yang lebih kuat itu bapaknya. Jadi anaknya hitam semua misalnya. Ibunya kalah sifat kulit putihnya kalah. Jadi yang dominan itu adalah si ayahnya, yaitu berkulit hitam. Lalu ada yang namanya resesif. Resesif itu yang kalah, yang sifatnya itu kalah atau sifatnya itu lebih sedikit. Tadi ya, kalau misalnya bapaknya hitam, ibunya putih, yang keluar ternyata anaknya hitam semua kulitnya. Berarti ibunya itu resesif atau yang sifatnya itu lebih lemah, ya. Selanjutnya ada intermediate. Kalau intermediate itu berarti yang sifatnya itu sama-sama kuat muncul. Contoh, bapaknya rambutnya lurus, ibunya rambutnya keriting, anaknya rambutnya ikal. Berarti kan itu perpaduan kan antara rambut lurus dengan rambut keriting. Jadi nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah. Ya, sifatnya itu sama-sama kuat. Makanya anaknya itu ternyata rambutnya ikal, nggak keriting, nggak lurus. Nah, itu termasuk dalam intermediate. Next. Nah, selanjutnya ada yang namanya homozigot. Ya, homo itu kan sama kan? Berarti yang gennya itu, pasangan gennya itu sama kuat. Ya, biasanya ditulisnya dengan huruf besar itu yang dominan. Kalau yang resesif itu ditulisnya dengan huruf kecil. Itu homozigot. Kalau heterozigot itu yang pasangan gennya itu tidak sama kuat. Jadi yang satu besar, yang satu kecil hurufnya nanti ditulisnya. Bisa dilihat itu contohnya ya, ada A besar, A kecil, K besar, K kecil, M besar, M kecil. Itu apa sih Bu huruf-huruf itu? Nanti kita akan bahas di subbab berikutnya tentang persilangan. Nanti kalian akan belajar tentang persilangan. Oke, selanjutnya ada yang namanya galur murni. Nah, galur murni itu berarti persilangan organisme dengan genotip yang homozigot. Jadi yang dominan ya. Yang dominan yang semuanya besar, A besar, A besar, K besar, K besar, M besar, M besar. Jadi semuanya hurufnya itu besar. Itu yang galur murni. Lalu ada backcross. Backcross itu persilangan antara F1 dengan induknya yang dominan. Jadi misalnya punya ayam nih, misalnya ada ayam ayam jantan sama ayam betina kawin, lalu anaknya nanti akan kawinkan dengan induknya yang memiliki sifat yang dominan, itu namanya backcross, ya. Tapi yang dominan, yang sifatnya itu menang, itu namanya backcross. Kalau test cross itu yang nanti anaknya itu dikawinkan dengan induknya yang sifatnya itu kalah atau resesif, itu namanya test cross. Tapi kalau kayak gitu biasanya kalau misalnya anaknya dikawinkan dengan induknya nanti akan menyebabkan cacat ya, nanti akan menyebabkan kelainan. Kalau misalnya induknya dikawinkan dengan induknya, nah kelainan genetiknya nanti. Oke, lanjut. Kenapa Jazuli udah nanya tugas aja Jazuli? Sabar ya, dengerin dulu. Nah ini nih, siapa nih? Ini namanya Bapak Mendel ya, biasa disebut dengan Bapak Genetika. Ingat-ingat ya, Mendel. Nama lainnya Gregor Mendel, berasal dari negara Austria. Ya,
berasal dari negara Austria atau Hongaria. Nah, di sini dia pertama kali yang mencetuskan adanya pewarisan sifat dengan menyilangkan kacang ercis atau biasa disebut dengan istilah Pisum sativum. Ya, nama latinnya kacang ercis itu adalah Pisum sativum. Jadi ingat-ingat nih. Jadi bapak genetika kita siapa? Si Bapak Mendel yang berasal dari Austria. Dia menyilangkan kacang ercis. Ya, lalu kacang ercis ini kenapa dipakainya kacang ercis? Bukan Oji, matiin dulu Oji. Oke. Kenapa dipakainya kacang ercis bukan tanaman lain? Karena si kacang ercis ini dia memiliki banyak sifat beda. Jadi sifatnya itu banyak yang membedakan. Lalu waktu pembuahannya juga cuma sebentar dan gak susah ya. Jadi budidayanya juga nggak sulit. Oke. Ini alasan si Mendel melakukan persilangan ini. Next. Ingat-ingat ya namanya ya Bapak Mendel ya. Nah ini si Mendel ini, Bapak Mendel ini mencetuskan dua hukum, yaitu hukum segregasi dan hukum asortasi. Nah hukum segregasi ini adalah pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gametnya hanya membawa satu dari induknya, satu gen dari induknya yang diwariskan ke anaknya. Itu segregasi. Kalau asortasi dia mengelompok, ya, lalu membentuk sifat keturunan hasil perpaduan. Jadi kalau segregasi itu dia cuma sifatnya sendiri-sendiri gitu, nggak bergabung. Kalau asortasi dia bergabung dan lalu akan membentuk keturunan yang baru. Udah. Oke, sampai sini penjelasannya mudah-mudahan udah jelas ya semuanya ya. Nah, kalau misalnya masih belum jelas, silakan, kan udah dapat buku IPA-nya ya, buku paket IPA, kalian pelajari lagi ya. Kalian pelajari lagi tentang pewarisan sifat bab ketiga. Nah, Ibu nanti akan memberikan tugas nanti di Ilham, matiin. Oke, nanti Ibu akan share tugasnya di grup masing-masing ya. Nanti lewat wali kelas nanti ke grup masing-masing. Nanti tugasnya itu adalah kalian mengerjakan teka-teki silang. Nanti bisa di print tugasnya, di print dulu kamu baru ngerjain, atau kalian salin dulu di buku tulis ya. Jelas nggak maksudnya? Jadi nanti kan dikasih filenya ya, dikasih filenya, nanti kalian print satu lembar doang ya, hanya satu lembar kalian print atau kalian salin di buku tulis. Kalau kalian males ke warnet atau apa, kalian salin di buku tulis, dikerjakan seperti biasa, lalu foto kirim ke nomor Ibu ya nanti ya, biasa ya. Oke. Jelas, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Oke, berarti udah ya udah jelas semua. Ya, silakan kalau misalnya udah jelas, pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Semoga kalian sudah mengerti semua. Nanti kita lanjut ke minggu depan. Oke. Terima kasih. Jaga kesehatan ya, jangan keluyuran mulu ya, tetap belajar. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Udah, silakan boleh meninggalkan. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.